Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hada babun, ini adalah bab menjelaskan tentang majaa anna malakal mauti alaihi salam huwal qabidu li arwahil khalqi. Ini bab menerangkan tentang bahwa sungguhnya malaikat maut alaihi salam adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut arwahnya segenap makhluk. Wa annahu yaqifu ala kulli baitin fi kulli yaumin khamsa marratin, dan bahwasanya malaikat maut itu berhenti di depan pintu setiap hari 5 kali. Pintu setiap pintu itu diberhentii oleh malaikat maut itu sehari sampai 5 kali. Wa ala kulli dhi ruhin kulla sa'atin wa annahu yanzuru fi wujuhil ibadi kulla yaumin sab'ina nadratan. Dan setiap makhluk yang memiliki roh setiap saat dia melihat ke arah wajah para hamba itu setiap hari 70
kali penglihatan. Ini kalau ada istilah 70 atau angka-angka itu kadang tidak harus sesuai dengan angka yang dimaksud, karena itu menunjukkan arti banyak. Artinya kita ini dipantau terus, dilihat terus, diawasi terus oleh malaikat maut. Dan di ayat sebelumnya sudah kita bahas bahwa malaikat maut itu tidak akan lalai di dalam menjalankan tugasnya. Begitu jatuh tempo ajalnya, langsung eksekusi, tidak akan dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-A'raf ayat 34. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, mereka tidak bisa menegosiasikannya untuk dimajukan ataupun memundurkan walaupun cuman sesaat. Walaupun negosiasi itu terjadi juga sebagaimana yang Allah gambarkan di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, di mana orang yang akan mati itu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andaikan kematianku ini ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba Allah yang saleh. Tapi di ayat 11-nya Allah tolak karena tadi ajal itu harus tepat waktu. Tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman di surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah wahai Nabi, yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diserai tugas untuk mencabut nyawa kalian. Jadi malaikat maut ini kalau belum ditugaskan enggak jalan. Kalau ditugaskan baru jalan. Jadi malaikat maut pun sejatinya tidak bisa membunuh. Beliau punya kuasa untuk mematikan karena diperintah oleh Allah. Kalau belum waktunya ya enggak akan mati. Makanya kematian itu di dalam Islam tidak boleh ditakuti, karena takut mati itu penyakit. Tapi jangan dicari-cari juga, karena kalau belum waktunya mati juga tidak akan mati. Yang betul adalah dipersiapkan. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ceramah gitu ya, atau ngasih pelajaran kepada para sahabat, itu tiba-tiba ada seorang kampung yang bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Itu Nabi tidak langsung menjawab, beliau menyelesaikan materinya sampai selesai, baru kemudian beliau bertanya. Siapa tadi yang bertanya? Saya Rasulullah. Kapan kiamat itu? Nah, Nabi balik bertanya, bukan menjawab. Ma'adatta laha. Apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Berarti kapan kiamat itu enggak penting. Buktinya syariat tidak memberitahukan. Buktinya Allah tidak memberitahukan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun beliau tidak diberitahu oleh Allah kapan pastinya kiamat. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang kiamat, beliau mengatakan yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi tidak tahu, dan apa yang Allah tidak beritahukan berarti nggak penting gitu aja. Yang penting berarti apa? Persiapannya. Makanya Nabi bertanya, ma'adatta laha. Apa yang kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu loh, apa yang kamu persiapkan? Malah ulama-ulama kita sekarang itu kalau ada orang nanya tentang kiamat kubro, itu dijawabnya begini, daripada kamu nanya kiamat kubro, mending kamu persiapkan kiamat sugro sajalah.
Kenapa? Karena kiamat kubro orang beriman tidak akan mendapati itu. Jadi orang yang beriman tidak akan mendapati kiamat kubro. Artinya sebelum hari kiamat kan kita mati itu maksudnya. Yang semua kita pasti mengalami itu kiamat sughra itu. Kiamat sughra itu ya kematian kita ini. Dan kematian ini tidak untuk ditakuti, juga tidak untuk dicari-cari, tapi untuk dipersiapkan. Ya, tidak untuk ditakuti dan tidak untuk dicari-cari, tapi untuk apa? Dipersiapkan. Mereka katakan ma'adattalaha, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat ini. Allah. Tapi tadi saya katakan, sebetapapun orang berusaha untuk tidak mati, kalau sudah waktunya mati, mati. Sebagaimana sebetapapun orang berusaha untuk mati, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Karena semua akan ditetapkan oleh Allah berdasarkan ajal yang telah Allah tetapkan. Waruya dan diriwayatkan an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, idza qabada malakul mauti, apabila telah mencabut siapa malakul mauti, malaikat maut, ruhal mukmini, ruhnya seorang mukmin, qama, maka beliau berdiri. Malaikat maut itu akan berdiri ala utbatil babi, di ambang pintu orang yang dicabut nyawanya itu. Wali ahlil baiti, sementara saat itu ahlul bait atau keluarga orang yang meninggal itu dojjatun, sedang ribut karena ada yang meninggal. Ya pecah tangisnya lah misalnya, atau ucapan-ucapan yang lain. Intinya keluarga jadi ribut gara-gara ada yang meninggal, entah itu nangis, entah itu kaget, entah itu keluar ucapan ini itu macam-macam. Faminhum, maka di antara mereka ada as-saqatu wajhuha, yang memukul-mukul wajah, yang memukul-mukul wajahnya. Jadi di antara faminhum, di antara mereka ada yang as-saqatu wajhaha, yang memukul-mukul wajahnya. Ini tanda meratap ya. Sebenarnya meratap itu intinya tidak ridho dengan takdir Allah, itu meratap namanya. Ekspresinya macam-macam. Nah, dulu orang Arab itu kalau meratap diantaranya menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, memukul-mukul wajah. Orang Arab dulu itu. Orang kita macam-macam. Intinya satu pokoknya, tidak ridho dengan takdir Allah. Ada yang guling-guling semacam-macam. Ada yang meneriakkan dengan teriakan-teriakan jahiliyah, wis mbuh ngomel ngopo ae. Tapi intinya satu ya, tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, itu meratap namanya. Adapun ekspresinya saya ulang macam-macam. Ini enggak mesti mukul-mukul wajah. Ini orang Arab dulu kebiasaannya mukul-mukul wajah. Di samping dalam Islam juga enggak boleh mukul wajah itu, baik wajah sendiri maupun wajah orang lain itu enggak boleh. Nah, itu seperti itu. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang an-nasyiratu sya'roha, ada yang mengurai rambutnya. Jadi rambutnya diurai. Maksud kalau orang dulu ini ekspresi ya. Kalau mungkin orang dulu ya dijambak-jambak itu, dijambak-jambak sampai terurai kira-kira gitu. Ya Anda bisa bayangkan lah bagaimana orang kalau jambak-jambak rambutnya sendiri. Allahu Akbar. Wa minhum ad-da'iyatu biwailiha, di antara mereka ada yang teriak-teriak mengucapkan celaka gitu. Jadi ada yang wis gampangane ngomongane elek to. Wis piye iki, aduh ya apa kok awas wae sing elek-elek. Padahal di hadis sebelumnya udah kita bahas ya. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat, Nabi berpesan kepada keluarga beliau agar berkata yang baik-baik. Karena setiap ucapan kalian, kata Nabi, diaminkan oleh para malaikat. Jadi jenengan kalau takziah, itu diantara yang bisa kita pesankan kepada keluarga adalah jangan ngomong kecuali yang baik.
Karena di tempat di mana ada yang meninggal, ada musibah itu, di situ setiap ucapan terutama keluarganya itu diaminkan oleh para malaikat. Termasuk kita pentakziah juga sama. Jadi kalau kita di situ ngomongnya yang baik-baik. Itulah kenapa Ummu Salamah radhiyallahu anha diajarkan doa oleh Nabi saat itu. Doa yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Kata Ummu Salamah, tidak lama setelah itu betul Allah ganti saya dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang Abu Salamah sebelum wafat pesan ke istrinya, memang beliau sebelum kan beliau syahid ya, Abu Salamah radhiyallahu anhu syahid. Nah beliau itu berpesan kepada istrinya, dek nanti kalau aku mati jangan lupa kamu nikah lagi, ya, gitu. Nah, dek kalau aku mati jangan lupa kamu nanti apa, nikah lagi. Terus didoakan oleh Abu Salamah, ya Allah anugerahkanlah untuk istri hamba Ummu Salamah sepeninggal hamba seorang suami yang tidak pernah menyakitinya. Dan Allah kabulkan. Dia itu seorang suami tidak menyakiti, tidak pernah menyakiti beliau. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Ummu Salamah, seingat saya kalau enggak Abu Darda, Abu Qatadah, saya agak lupa, mohon maaf. Kalau enggak Abu Darda radhiyallahu an, Abu Qatadah radhiyallahu an, saya lupa. Di antara dua beliau ini itu berpesan kepada istrinya, nanti kalau saya mati kamu jangan nikah lagi. Jadi sahabat itu ada dua macam. Ada yang pesan ke istrinya agar nikah lagi, ada yang berpesan ke istrinya agar jangan nikah lagi. Kalau kamu mau ketemu dengan saya lagi di surga. Jadi kalau mau ketemu dengan saya lagi di surga, kata beliau, jangan nikah lagi. Allahu Akbar. Nggak usah ngomong gini Pak ya ketemu dia lagi. Tenang, nanti di surga istri kita tambah cuantik, sebagaimana bapak-bapak nanti tambah guanteng. Semoga kita semua min ashabil jannah, amin, Allahumma amin, insyaallah. Jadi jangan berucap yang jelek-jelek ya di tempat takziah, apalagi kalau panjenengan termasuk keluarga yang kena musibah itu. Maka berkatalah yang baik-baik, karena setiap perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Fayaqulu malakul mauti alaihi salam, maka berkata siapa malaikat maut alaihi salam, fima hadzal jaza', sebab apa ini kok pada gusar semua, kata malaikat maut. Fa wallahi, maka demi Allah, ma anqastu li ahadin minkum umran, saya sama sekali tidak mengurangi umur seorang pun di antara kalian. Saya tidak mengurangi umur seorang pun di antara kalian. Kalau bahasa sederhananya, ini orang memang udah waktunya mati, bukan terus saya mengurangi umurnya. Makanya kan mati itu tidak harus sakit. Berapa banyak orang yang nampak sehat secara fisik, tapi kalau sudah ajalnya mati aja. Ada yang habis futsal meninggal dunia, ada yang habis main tenis atau badminton meninggal dunia, ada yang sedang goes meninggal dunia, ada yang sedang, artinya enggak sakit gitu, sedang sehat. Kalau Allah berkehendak mati. Kalau sudah jatuh ajalnya sudah enggak akan bisa dinegosiasikan lagi. Jadi kematian ini tidak mengurangi umur siapapun, memang sudah ajalnya, sudah waktunya gitu. Itu kata malaikat maut. Wala dhahabtu li ahadin minkum birizkin, dan aku tidak menghilangkan rizki siapapun di antara kalian. Artinya bukan berarti dengan kematian seseorang yang mati ini terus rizki anaknya menjadi berkurang, enggak. Bahwa seolah-olah kalau bapaknya mati terus rizkinya istrinya atau anaknya berkurang, enggak. Masing-masing kepala membawa rizkinya sendiri-sendiri. Tidak akan berkurang rezeki seseorang hanya karena bapaknya mati atau kepala rumah tangganya mati. Enggak. Masing-masing ada rezekinya masing-masing dan tidak terkurangi dengan matinya seseorang. Atau maksudnya yang mati tadi itu memang sudah jatah rezekinya habis.
Di dalam hadis yang sahih disebutkan hadis sahih Muslim diantaranya, seingat saya, ukamakal, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Artinya bukan jatah rizkinya dikurangi, yang mati itu memang sudah habis rizkinya. Sekarang orang hidup kan harus tinggal di atas bumi. Nah, izin tinggal di atas buminya sudah habis. Orang hidup butuh oksigen secara sunatullah ini ya. Dan jatah rizki oksigennya sudah habis. Orang hidup butuh air secara sunatullah. Jatah rizki airnya sudah habis. Dia butuh makan secara sunatullah, jatah makannya sudah habis. Terus mau hidup dengan apa? Jadi mau tidak mau harus mati memang. Karena semua jatahnya sudah habis. Orang itu tidak tahu gimana ceritanya, kalau bukan rizkinya nggak sampai, udah gitu aja. Tapi kalau itu masih rizkinya, tidak akan tertukar. Makanya saya ulang tadi, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Seingat saya itu dalam hadis Sahih Muslim, seingat saya. Karena rizki itu seperti ajal juga, dan dalam satu hadis Sahih dikatakan seperti ajal, kemanapun kita lari terkejar, itu rizki. Ajal juga gitu kan, kemanapun kita lari terkejar, gak bisa menghindar kita. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Saya teringat ada seseorang itu meninggal dunia. Pada hari di mana beliau meninggal, hari itu semua elektronik mati di rumahnya itu. AC mati, kulkas mati, rusak semua. Bahkan sampai kendaraan motornya itu hilang juga. Saya berpikir, ya Allah, berarti ini kulkas, AC, motor itu rizki si mayit berarti. Bukan rizkinya keluarganya. Begitu mati hilang semua itu. Mati semua. Ini kenyataannya. Pernah terjadi yang saya tahu orangnya gitu maksudnya. Pada hari itu ketika si bapak itu meninggal, AC-nya rusak, kulkasnya rusak, motornya hilang saat itu. Di hari dimana beliau wafat itu. Oh, berarti kulkas, AC dan itu rizki jatah beliau berarti. Bukan jatah keluarganya. Tapi yang jatah keluarganya yang gak akan tertukar. Itu seperti itu. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau soal rizki mah tenang-tenang aja lah. Tugas kita kan hanya berusaha. Yang penting dalam hati kita tenang, karena kata beliau, apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Sebagaimana apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Jadi walaupun bekerja di tempat yang sama dengan gaji yang sama, itu rizkinya bisa berbeda. Gajinya sama tapi rizkinya bisa berbeda. Nah, itu seperti itu. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya jatah rizki. Itu pasti itu. Jadi malaikat maut tidak mengurangi rizki siapapun dalam hal ini. Wala zalamtu li ahadin minkum syai'a, dan saya tidak menzalimi siapapun di sini. Jadi bukan berarti terus dengan kematian seseorang lantas semuanya habis, tidak. Berapa banyak di antara orang yang tinggal dengan siapa setelahnya justru menjadi lebih baik. Makanya banyak berharapan baik tadi itu. Ya, di antara yang bisa kita doakan untuk keluarga itu adalah semoga sepeninggal si bapak ini keluarga tinggalkan menjadi lebih baik keadaannya, menjadi lebih mulia keadaannya, menjadi lebih bahagia keadaannya lahir maupun batinnya, terutama dunia dan akhiratnya. Kita doakan yang baik-baik. Fa in kanat shikayatukum wa sukhtukum alayya fa inni wallahi ma'murun. Maka apabila keluhan kalian dan marah kalian kepada saya, kata malaikat maut, maka sesungguhnya aku wallahi hanyalah makhluk yang diperintah. Kalau kamu sekalian sekarang ini lagi marah, itu marahnya kepada saya, kata malaikat maut, saya hanyalah makhluk yang diperintah. Dan malaikat itu kalau udah diperintah lurus, tidak belok-belok, itu malaikat. Waktunya mati, cilik, tuwek,
enom, tuwek, cilik, gede, napa nggih? Mau sakit, mau sehat, mau baik, mau jahat, kalau udah waktunya mati dicabut nyawanya. Hanya bedanya kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa, malaikatnya bentuknya sopan, baik. Permisi dulu. Salamun alaikum. Sebagaimana digambarkan oleh diinformasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl ayat 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Permisi terlebih dahulu. Wa in kana dzalika ala mayyitikum fa innahu fi dzalika maqhurun. Dan kalau kemarahan kalian, kesedihan kalian, keluhan kalian tadi itu terkait dengan mayit atau orang yang mati di antara kalian, maka orang yang mati ini enggak ada pilihan, dia maqhurun, dia dipaksa untuk mati karena memang keadaannya memang dia harus mati memang. Jadi orang kalau udah waktunya mati, dia akan dipaksa untuk apa? Mati. Mbuh yo apa carane supaya kudu mati sebenarnya. Kenapa? Karena ajalnya memang sudah tiba. Wa in kana dzalika ala rabbikum fa antum bihi kufratun. Marah kalian semua itu kepada Tuhan kalian yaitu Allah, gak ridho dengan keputusan Allah, hati-hati loh. Sok-sok iki kufur. Jadi kalau tidak ridhonya pada ketentuan Allah, tidak ridhonya kepada ketetapan Allah, pada takdir Allah, ngerinya jatuh pada perbuatan apa tadi? Kufur. Allah berarti bisa menjadi masalah akidahnya nanti ini, karena tidak ridho dengan takdir Allah. Dan tidak ridho dengan takdir Allah ini percuma juga. Pertama, karena Allah nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah dengan semua keputusan Allah, nggak mungkin salah. Maka tidak ridho dengan takdir Allah percuma juga, karena Allah nggak mungkin salah dalam semua keputusannya. Makanya orang yang beriman, ketika Allah turunkan ketika Allah turunkan takdir, itu orang beriman kok takdirnya nggak cocok dengan seleranya gitu ya, langsung berkata ini benar dari Allah dan Allah nggak mungkin salah. Tapi kalau orang yang mentalnya kafir, mesti dia akan berkata ini maunya Allah apa sih ini? Al-Baqarah 26 itu. Innallaha la yastahyi ayyab riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna mada aradallahu bihada mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah itu tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nyamuk itu fisiknya ada, tapi sekaligus dia simbol sedikit masalah dalam kehidupan kita. Orang yang beriman langsung berkata ini benar dari Allah, Allah nggak mungkin salah. Tapi orang yang mentalnya kafir, dia akan berkata ini maunya Allah apa sih ini? Ini maunya Allah apa sih ini? Dia menggugat takdir. Ini maunya Allah apa sih ini? Kalau orang beriman langsung meyakini benar dari Allah, nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu kita. Tapi orang yang mentalnya kafir, dia akan berkata seperti tadi itu. Ini maunya Allah, menggugat takdir. Padahal menggugat takdir itu hal yang sia-sia. Apakah hanya karena kemudian kita tidak ridho dengan sakit, apa langsung menjadi sembuh? Tidak. Ada orang sakit, teriak-teriak nggak terima, apa terjadi sembuh? Enggak. Mending sabar, dapat pahala, rontok dosa, ada harapan dapat pertolongan Allah kalau kita sabar. Ada orang miskin teriak-teriak, apa tuh kalau dia teriak-teriak nggak terima dengan takdir Allah terus berubah jadi kaya, utang lunas? Enggak juga kan? Mending sabar, berharapan baik kepada Allah, dapat pahala, dosa rontok, udah begitu ada potensi mendapat pertolongan dari Allah. Makanya ya bersabar dan atau bersyukur, dan syukur-syukur kita sanggup menggabung keduanya dalam bentuk ridho dengan semua keputusan Allah, itulah yang benar.
Allahu akbar. Wa inna li fikum 'udatun tsumma 'udatun, dan nanti aku akan tetap kembali kepada kalian dan kembali lagi. Jadi mbok kamu nangis kaya apa, mbok kamu enggak ridho kaya apa, tetap tugasku nanti akan kembali lagi mencabut nyawa setiap kalian itu. Falau annahum yarawna makanahu aw yasma'una kalamahu ladahallu an mayitihim wal baqau ala anfusihim. Andaikan saja mereka bisa melihat posisi malaikat maut dan mendengar ucapan malaikat maut itu, niscaya mereka akan membiarkan mayit mereka dan menangis atau menangisi diri mereka sendiri. Cuman memang ditutupi, dighaibkan, tidak diberitahukan hal itu karena itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kharrajahu Abu Muti', telah mengeluarkan riwayat tadi itu siapa? Abu Muti', namanya Makhul ibn Al-Fadl An-Nasfi fi Kitabil Lu'lu'iyat lahu, di dalam kitab Al-Lu'lu'iyat karya beliau. Di sini oleh para pentahqiq hadis tidak dikomentari riwayatnya, berarti tidak ada masalah insyaallah. Ini tadi riwayat dari siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu. Berarti ini apa ini? Asar sahabat, perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat seperti ini kalau dalam madhab Hambali langsung jadi dalil. Jadi perkataan para sahabat seperti ini kalau dalam madhab Hambali langsung jadi dalil. Kalau dalam madhab Syafi'i itu selagi tidak ada yang membantah dan semuanya sepakat, itu namanya ijma' sahabat, baru menjadi dalil. Kalau para sahabat tidak sepakat, di intern sahabat tidak sepakat, itu tidak serta-merta menjadi dalil, tapi menjadi referensi utama dalam memahami dalil. Jadi ucapan para sahabat itu menjadi referensi utama di dalam memahami dalil. Maka dalam tafsir bil ma'sur itu ayat ditafsiri dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu seperti itu. Tapi kalau bagi kita orang awam, sebenarnya fatwa-fatwa para ulama yang terpercaya itu sudah merupakan dalil sebenarnya. Sebenarnya untuk kita orang yang awam, para ulama berdalil pada firman Allah di surah An-Nahl ayat 43 itu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul Quran kalau kalian tidak tahu. Siapa ahlul Quran, ahlul dzikir di dalam ayat itu? Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang menjadi ahli warisnya para nabi. Jadi ulama itu ahli waris, bukan pewaris. Kan sering terjemahannya itu ulama adalah pewarisnya para nabi, bukan. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Kalau dalam ilmu waris, pewaris itu yang meninggal. Pewaris itu. Jadi al-waris, al-muwaris yang mewariskan, pewaris kalau bahasa Indonesianya itu yang meninggal. Jadi kalau al-ulama warasatul anbiya bukan pewaris para nabi, ulama itu ahli warisnya para nabi. Ya, itu yang menjadi tinggalan para nabi itu diwarisi oleh para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ahlu Bait beliau, Ahlu Bait dalam pentingnya Ahlu Sunnah ya, Ahlu Bait versi Syiah bukan. Nah, terus kemudian dan yang lain-lain, terutama Al-Quran dan As-Sunnah itu. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Berikutnya waruya, dan diriwayatkan maknahu, hadis yang semakna dengan yang tadi, marfu'an secara marfu' fil khabaril masyhur, dalam sebuah khabar yang cukup terkenal, al-marwi fil arba'in, yang diriwayatkan di dalam kitab al-arba'in, an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata,
Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min baitin, tidak ada satu rumah pun. Ini sama ya, ini statusnya bukan hadis, bukan qala Rasulullah, statusnya masih qala sahabat. Dalam hal ini yang berkata siapa? Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Kata Imam Al-Qurtubi, khabar ini marfu' dan masyhur, terangkat sampai marfu' itu berarti terangkat. Ada kemungkinan terangkat sumbernya sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini qolanya bukan qola Rasulullah, qolanya qola Anas ibn Malik radhiyallahu an. Oh, mohon maaf, qola Rasulullah. Sahabat Anas mengatakan qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya agak janggal, marfu' kok enggak qola Rasulullah. Mohon maaf, saya yang salah. Ma min baitin illa wa malakul mauti yaqifu ala babihi fi kulli yaumin khamsa marratin. Tidak ada satu rumah pun kecuali malaikat maut berdiri di depan pintunya setiap hari 5 kali. Faida wajadal insana qad nafidha akluhu wa qata'a ajaluhu alqa alaihi ghamaratil maut. Maka apabila malaikat maut itu mendapati si manusia yang punya rumah tadi itu telah habis jatah makannya dan telah terputus ajalnya, sudah waktunya mati maksudnya, maka malaikat maut akan meletakkan atau menyerahkan kepadanya proses kematian atau sakaratul maut. Jadi kalau orang itu sudah memang jatah ajalnya sudah tiba, maka malaikat maut akan melakukan proses kematian namanya sakaratul maut atau ghamaratul maut. Fa khasyathu qurbatuhu wa ghamratuhu. Dan maka dia akan mengalami kesulitan atau kepayahan, kelelahan, dan dia juga akan mengalami tekanan-tekanan saat kematian itu. Karena intinya mati itu sakit gitu aja. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Famin ahli baitihi. Jadi fa ghasyathu qurbatuhu wa ghamaratuhu. Famin ahli baitihi an-nasyiratu sya'raha wad-daribatu wajhaha. Dan di antara keluarganya ada yang menjambak-jambak rambutnya, dan ada pula yang memukul-mukul wajahnya. Wal baqiyatu lisajwiha. Dan ada yang nangis karena sedihnya. Wasarihatu biwailiha. Ada yang teriak-teriak meneriakkan kata celaka-celaka. Fayaqulu, maka berkata siapa malakul maut, ya malaikat maut alaihi salam, wailakum, celaka kalian, mimal faza'u wa mimal jaza'. Iki nyapa to kok padha kaget kabeh, kok padha nama gusar semua ini, kenapa? Ma adhabtu ila ahadin minkum rizqan. Wong dengan matinya orang ini loh aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun di antara kalian. Wala qarabtu lahu ajalan, dan tidak karena kematian orang ini terus aku akan mendekatkan ajal kalian, enggak. Kalian tetap ajalnya, rizkinya enggak ada yang berubah dengan kematian seseorang ini. Wala ataituhu hatta umirtu, dan aku tidak mendatanginya hingga aku diperintah. Lagi pula aku ini kan diperintah juga kalau kata malaikat maut itu. Wala qabattu ruhahu hatta stu'martu, dan aku tidak mencabut ruhnya hingga aku diperintah. Wa inna li fikum 'udatun tsumma 'udatun, dan aku nanti akan kembali lagi untuk mencabut nyawa kalian. Hatta la abqa minkum ahadan, hingga tak tersisa satu pun di antara kalian. Kalau udah waktunya mati. Sampai situ riwayatnya enggak ada masalah ya, sampai situ enggak ada masalah. Wa qala an-nabi, bersabda siapa an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku di dalam genggaman kekuasaannya, lau yarawna makanahu wa yasma'una kalamahu ladahalu ala mayitihim wal baqau ala anfusihim hatta idza hamala al mayita ala an-na'shi rafrafat ruhuhu fawqa an-na'shi. Demi zat yang diriku dalam genggaman tangannya, kalau andekan mereka melihat posisi malaikat maut itu dan mendengar ucapannya, niscaya mereka akan membiarkan jenazahnya itu
akan meninggalkan mayit itu, nggak akan diurus maksudnya, dan menangisi diri mereka sendiri, hingga kemudian apabila mereka membawa si mayit itu di atas keranda, maka mayit itu akan melambai-lambai, ruhnya akan melambai-lambai, mohon maaf, di atas keranda itu, sementara dia berteriak, dia teriak, mayit itu teriak apa teriakannya? Ya ahli, wahai keluargaku, wa ya waladi, wahai anakku, la tal'abanna bikumud dunya kama la'ibtu bi. Janganlah kamu dipermainkan oleh dunia sebagaimana dulu aku dipermainkan oleh dunia. Jama'tul mala min hillihi wa min ghairi hillihi. Dulu aku telah terpedaya mengumpulkan harta dunia yang halal dan yang haram juga. Summa khallaftuhu li ghairi, ujungnya malah aku tinggalkan dunia untuk selainku. Fal manhatu lahu wattaba'tu alayya. Enak di dia, sengsara di saya, ya gitu ya. Enak di dia, napa sengsara di saya. Ala alayya ya wattaba'tu alayya. Iya, maaf, ini kayaknya salah teksnya. Setelah kalau saya nggak salah maksudnya wattabatu itu, bukan wattaba'tu. Wattabati kesulitan. Enak di dia, capek di saya gitu ya. Fahdaru mahallabi, maka berhati-hatilah jangan sampai seperti apa yang terjadi pada saya terjadi pada kamu. Ini pesan mayit. Cuman yang terakhir ini hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Yang terakhir tadi ini hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Tapi cukuplah riwayat yang dua tadi itu. Khabar dan riwayat yang dua tadi itu sudah cukup sebagai nasihat betapa sebenarnya kita ini jangan sampai terperdaya oleh dunia. Yang terakhir tadi kalau Anda imani, kebayang yang mayitnya di atas keranda melambai-lambai gitu. Untungnya, tapi spiritnya bukan itu sebenarnya. Spiritnya di pada tadi pesan yang patut untuk kita renungkan. Karena kadang satu riwayat itu walaupun dhaif tapi maknanya sahih gitu ya. Maknanya sahih. Ya, di antara penyesalan para mayit ini terlepas dari yang di atas keranda tadi. Terlepas dari itu maksud saya. Semua orang yang meninggal di antara penyesalannya memang terkait dengan dunia itu adalah ya tadi. Dia merasa semasa hidupnya dipermainkan dengan dunia hingga lalai. Makanya sedari awal Allah sudah ingatkan, alhaakumut takasur. Telah melalaikan kalian apa at-takasuru, banyaknya harta. Alha, telah melalaikan kum kalian apa at-takasur, banyaknya harta. Makanya di surah An-Nur itu dinyatakan yang dipuji oleh Allah adalah sekelompok orang atau sekelompok laki-laki yang dia mau bekerja akan tetapi semua itu tidak melalaikannya dari Allah, dari sholat, dari menunaikan zakat dan seterusnya itu. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau pekerjaan kita selama ini tidak melalaikan kita dari Allah. Nah, kalau sampai apa yang kita kerjakan justru melalaikan kita dari Allah, dari sholat, dari menunaikan zakat, dari berjuang di jalan Allah, takutnya masuk dalam kategori keluhan mayit pada umumnya itu. Nah, di samping Quran juga mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ada sebagian ulama kita itu punya prinsip, kalau dia merasa dipermainkan oleh dunia, kita permainkan balik dunia. Jadi kalau dunia mempermainkan kita, kita permainkan balik dunia itu. Dengan cara bagaimana? Tadi dengan cara mengingat Allah, dengan cara berbuat kebaikan yang Allah perintahkan. Sehingga karenanya kita tidak akan dipermainkan oleh dunia, tapi justru kita yang akan mempermainkan dunia, karena dunia dalam kendali kita, tidak di dalam hati kita, tapi hanya di tangan kita. Yang di hati kita tetaplah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW tanpa kita lalai dari perintah-perintahnya. Itu seperti itu. Warawa Ja'far ibn Muhammad wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu monggo. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo, monggo. Mengenai malaikat maut, adakah dalil yang sahih disebutkan bahwa malaikat maut itu hijrah? Dan mengenai bagi taksiah, Rasulullah SAW mengalami kehilangan istri, anak, bahkan sahabat banyak.
mukhtasaran. Baik. Yang pertama, sependek yang saya baca tapi ya, penamaan malaikat maut dengan nama Israil itu Israiliyat yang saya tahu, yang saya pelajari. Sependek yang saya baca, penamaan malaikat maut dengan nama Israil itu Israiliyat yang saya tahu. Kalau itu Israiliyat, Nabi punya sikap yang sederhana kepada para sahabat. Beliau mengajarkan, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkannya, tapi jangan mendustakannya. Israiliyat itu ketika Bani Israel masuk Islam, ada beberapa sahabat Nabi itu tadinya Yahudi dan dari kalangan Bani Israel, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seperti istri beliau Sofiyah radhiyallahu anha, seperti salah satu istri atau budak beliau namanya Raihana binti Zaid radhiyallahu anha. Itu juga tadinya Bani Israel dari Bani Quraidah. Nah, itu di kalangan mereka kadang ketika sudah masuk Islam itu masih menceritakan cerita-cerita nenek moyang mereka. Di masa Nabi masih hidup SAW itu beliau tidak melarang. Cerita-cerita itu tidak dilarang oleh Nabi. Cuma Nabi berpesan kepada para sahabat, la tusaddiquhum, jangan dipercaya. Tapi juga wala tukadzibuhum, jangan didustakan. Kenapa kok jangan dipercaya dan jangan didustakan? Pertama karena sumbernya kan tidak tahu ini, wallahu a'lam bisawab. Sumbernya wallahu a'lam bisawab, kira-kira gitu. Tapi jangan didustakan karena ini bersumber dari ahlu kitab, siapa tahu itu benar. Jadi sikap tengah yang Nabi lakukan itu tentang Israiliyat. Jadi kalau panjenengan mau menyebut nama malaikat maut dengan nama Israil, sampaikan dasarnya ini kalau di kalangan para menurut kisah Israiliyat dinamai dengan nama Israil. Tapi kalau dalam terminologi Islam, sependek yang saya baca sih disebut dengan istilah malaikat maut. Mengenai namanya tidak disebutkan kecuali dari kalangan Israiliyat tadi itu. Dan jangan dipastikan namanya itu karena itu sumbernya Israiliyat tadi. Tapi juga jangan didustakan. Ya terserah jenengan ngomong silakan, tapi sampaikan kalau merujuk pada informasi Israiliyatnya sih namanya Israil. Itu. Tapi kita tidak boleh memastikan bahwa namanya adalah itu. Yang pasti namanya malaikat maut, itu yang pasti itu. Itu ya satu. Yang kedua, nanti sekali waktu silakan dibuka di antaranya ya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di bab tentang At-Ta'ziyah, tentang takziyah itu. Dalam kitab itu Imam Nawawi mengatakan menurut para ulama takziyah selama 3 hari itu sunnah menurut beliau itu. Jadi dianjurkan, tapi ini sunnah secara hukum ya. Jadi kita harus bisa bedakan mana sunnah Nabi, mana sunnah secara fikih. Jadi ada sunnah dalam arti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ada sunnah itu sunnah hukum, yang kalau di fikih itu diberi pahala kalau dikerjakan, ditinggalkan ya tidak berdosa, cuma rugi aja. Itu secara hukum kalau kata Imam Nawawi 3 hari takziah itu sunnah. Menurut para ulama maksud saya, mengutip perkataan para ulama. Lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ulama beda pendapat. Yang mengatakan makruh alasannya adalah, di antara alasannya adalah orang yang sudah mulai lupa gara-gara datang terus akhirnya keingetan. Itu yang mengatakan makruh. Kalau yang mengatakan mubah ya karena prinsipnya takziyah itu masuk dalam bab muamalah. Takziyah itu masuk dalam bab muamalah. Muamalah itu kaidahnya sederhana. Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Apa dalil yang melarang diantaranya adalah kalau misalnya kita membebani orang yang kena musibah itu
dengan mengharuskannya membuat makanan misalnya. Itu yang Nabi pernah marah ketika sahabat Ja'far meninggal dunia, sekelompok orang datang minta makanan pada keluarga beliau. Itu Nabi marah sambil berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Mestinya kalian yang membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan berarti terus kemudian kalian yang minta kepada keluarga Ja'far makan. Sudah orang kena musibah, dipaksa membuat makanan. Itu sudah kena musibah, terbebani dengan musibah yang baru karena dibebani ini itu. Itu sependek yang saya baca. Namun kalau seandainya di tengah-tengah musibah kematian itu atas kesadaran sendiri, bukan atas paksaan loh ya. Kalau paksaan saya tetap nggak setuju. Bukan atas paksaan, atas kesadaran sendiri. Sahibul bait menyediakan makanan, itu dibenarkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, hadis nomor 2889. Kalau kita ngomong hadis riwayat Abi Dawud, di Muqaddimah Sunan Abi Dawud itu dikatakan oleh Abi Dawud sendiri, hadis-hadis dalam kitab saya ini selama tidak saya komentari aman hadisnya. Nah, ini termasuk yang tidak dikomentari oleh beliau riwayatnya, yaitu ketika Nabi kita Muhammad SAW takziyah, beliau itu mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman. Selesai memakamkan jenazah, beliau pulang. Dan di tengah-tengah pulang bersama sahabat itu dihadang oleh pembantu rumah tangga yang punya rumah itu. Terus dikata pembantu yang punya rumah itu, "Ya Rasulullah," aukamakal, ini mafhum riwayat ya, "panjenengan dan rombongan diminta kembali ke rumah yang kena musibah." Maka beliau kembali ke tempat yang kena musibah itu. Ternyata dihidangkan makanan. Dalam riwayat itu para sahabat tidak berani makan. Melihat Nabi makan nggak gitu dalam riwayat itu. Sahabat tidak berani makan. Nabi makan nggak itu. Ternyata Nabi makan. Begitu Nabi makan, semua makan semua itu. Karena Nabi makan. Terus menarik ya dalam riwayat itu, ketika Nabi mau menyentuh daging kambing itu, Nabi nggak jadi. Kata Nabi, aukamakal, "Mana yang punya rumah?" "Saya Rasulullah." "Kenapa daging kambing ini haram?" Yang lain enggak, tapi daging kambing ini haram. "Kenapa daging kambing ini haram?" Kata tuan rumahnya, "Ya Rasulullah, saya perintah pembantu saya cari kambing. Ternyata tidak ada yang punya kambing. Ada seorang istri punya kambing milik suaminya, dijual ke pembantu saya tanpa seizin suaminya. Jadi cacat pada akad. Bukan zatnya yang haram, tapi cacat pada akadnya." Maka kata Nabi, lain kali jangan diulangi lagi aukamakal, karena diantara syarat sahnya jual beli, barang itu harus miliknya. Kalau bukan miliknya tidak boleh dijual. Itu seperti itu, gak sah jual belinya. Maka karena sudah terlanjur dimasak, sahabat dan Nabi tidak kerso makan itu, kata beliau serahkan kepada para tawanan. Saat itu tawanan itu bukan budak. Tawanan itu orang yang tawanan itu bukan orang yang penjara saat itu, karena Nabi belum punya penjara, tapi budak. Para budak itu diantaranya. Maka diserahkan kepada mereka. Nah, perihal makan di tempat di mana ada kematian, itu memang ada dua penilaian dari para ulama terkait dengan pernyataan Sayyidina Umar diantaranya radhiyallahu anhu mengatakan bahwa berkumpul dan makan-makan di rumah duka, di rumah di mana ada jenazah, itu adalah bagian dari meratap. Perkataan ini oleh ulama belakangan Syekh Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin dan yang serupa dengan beliau rahimahullah, itu memang disahihkan riwayat itu, sehingga dianggap kalau ada makan-makan di tempat musibah itu dianggap bagian dari meratap. Namun oleh ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang serupa dengan beliau, dinyatakan hadis tentang makan dan kumpul di tempat musibah itu meratap, itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Jadi ulama beda pendapat dalam menilai hadis itu, sehingga kalau Anda sepakat dengan yang sahih ya Anda jangan makan-makan di situ. Tapi kalau panjenengan termasuk yang sepakat dengan bahwa hujjah hadis itu adalah dhaif jiddan, lemah sekali, ya silakan kalau Anda mau di situ. Tapi ingat pesan saya, jangan membebani orang yang kena musibah. Karena membebani itu merupakan bagian dari hal yang terlarang. Dan takziah itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab muamalah, bukan bab ibadah mahdhah. Karenanya kemudian kaidahnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah
hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak di antaranya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh Pak anu. Oh ini Pak Manu, Pak Fuad dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang tadi Ustaz. Oke. 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 Kawan ajaran itu akan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang yang bunuh diri yang seolah-olah dalam kutip dia mendongeng ajaran Allahnya sendiri, maka itu bagian dari ayat tersebut adalah Oke. Baik. Saya itu suatu saat nggak sengaja itu nonton Kick Andy itu loh. Tapi saya nggak nonton di tayangan TV-nya, saya nggak sengaja nonton di YouTube, seingat saya. Itu Kick Andy saat itu ngundang beberapa orang yang telah melakukan bunuh diri dengan cara yang sangat ekstrim. Kalau menurut teori harusnya mati itu, tapi tidak mati itu, Pak. Jadi dia ngundang beberapa orang, saya nggak hafal detailnya ya, tapi beberapa orang itu diundang yang dia itu pernah melakukan bunuh diri dengan tingkat keekstriman yang sangat luar biasa yang menurut teori harusnya mati. Tapi tidak mati. Kenapa? Karena memang bukan ajalnya. Kalau ada orang bunuh diri mati, memang ajalnya itu. Yang saya agak ruwet itu ditanya ini. Kalau nggak salah kejadiannya di Solo kejadiannya. Ada orang lompat dari ketinggian, nggak tahu bunuh diri atau dibunuh. Kalau menurut ceritanya sih dibunuh diri, lompat itu, menjelang sampai di dasar itu loh, teriak, la ilaha illallah, terus mati dia. Loh, kata orang itu yang betul mana? Ya Allah, ya itu yang agak ruwet jawabnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang saya pernah nonton juga sebuah berita saat itu, saya lagi-lagi ada berita di TV, Metro TV atau apa saya lupa saat itu, ada orang nembak kepalanya dengan paku. Saya lihat langsung berita itu, di CT scan itu, kepalanya itu, pakunya panjang-panjang Pak, belasan, bukan 1-2, belasan paku di kepalanya itu. Dan itu sudah 1 tahun paku itu di kepalanya. Baru mau dioperasi saat itu. Saya tidak tahu berita selanjutnya dia mati apa enggak itu selanjutnya. Dan jelas itu sudah 1 tahun. Artinya sebetapapun orang itu berusaha untuk bunuh diri, kalau belum waktunya mati juga tidak akan mati. Cuma ini catatan pentingnya buat kita bersama ya, bahwa menjelang kematian itu, ini hadisnya sahih tentang iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang itu guna su'ul khotimah. Di antara yang dibisikkan oleh setan apa? Putus asa, Pak. Putus asa, wis rumongso abot, macam-macam. Dia berpikir bahwa mati itu solusi. Nah, makanya kata Imam Al-Qurtubi di sini kita bahas ya, orang pengen mati termasuk bunuh diri, itu kemungkinan pertamanya adalah dia nggak paham tentang kejadian setelah kematian. Dia kira setelah mati urusan beres. Padahal setelah mati urusannya lebih berat lagi. Kalau kita masih hidup, sebenarnya masih ada harapan. Istighfar kita masih berfungsi, sedekah kita masih berfungsi, silaturahim kita masih berfungsi, zikir kita masih berfungsi. Tapi kalau udah mati, kita hanya tinggal menerima, Pak, menerima balasan. Ya, kalau baik alhamdulillah, kalau buruk naudzubillah. Makanya orang yang bunuh diri itu dia tidak paham tentang kejadian setelah kematian. Saya kira itu Bang, Allah alam bisawab. Enggak Pak Ardianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Di saat kita menengok saudara atau teman menengok orang yang sedang sakit dalam keadaan yang seperti yang menurut juga kita itu bisa menjadi tempat yang lagi, apakah saat itu kita sudah bisa melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talqin itu tidak hanya untuk orang yang akan mati sebenarnya Pak, terutama orang yang akan mati. Oh pernah Ustadz, sahabat ditalqin oleh Rasulullah saat mereka masih hidup, pernah.
Nalkin itu artinya kita membimbing orang mengucap la ilaha illallah, itu namanya talqin. Ada dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 16.499, itu beberapa nomor di atasnya, sebelumnya ada semua nomor hadis ini. Dalam satu kesempatan Nabi bersabda, "Okamaqal, adakah di antara kalian yang bukan muslim?" Jadi adakah di antara kalian yang bukan selain dari kalian? Jadi istilah non muslim itu ada juga Pak, Nabi menyebut. Adakah di antara kalian yang bukan dari selain kalian? Itu kan artinya non muslim gitu kalau bahasa kita. Itu dalam hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 16.499, itu diantaranya. Tidak ada, kami semua muslim ya Rasulullah. Tutup semua pintu dan jendela, angkat tangan kalian, kata, ikuti saya, la ilaha illallah. Sahabat membaca la ilaha illallah. Itu Nabi mentalkin para sahabat. Nabi mentalkin para sahabat. Nah, jadi kalau Bapak tadi melihat ada orang kok seperti tidak ada harapan, tapi belum tampak sakaratul mautnya juga, Bapak talkin beliau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu alam bishawab. Karena mentalkin itu intinya membimbing orang mengucap la ilaha illallah. Termasuk kita ke anak-anak kita, ayo nak la ilaha illallah. Ayo nak la ilaha illallah. Ada anak kecil kan, ayo la ilaha illallah, kan anak kecil itu talqin namanya. Enggak apa-apa itu. Nah, kalau terutama orang yang akan meninggal dunia. Wallahu alam bishawab. Ada lagi atau cukup? Oh, ada lagi? Oh, ngomong. Oke, salam. Oke. Betul. Tanpa hisab, betul. Baik. Bagus. Prinsipnya gini Pak, kan perjalanan kita ke depan ini ya, ini perjalanan formalnya itu barzah. Setelah ini kan dunia ini ya. Setelah ini barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar, pembagian rapot, hisab, mizan, sirat, baru surga neraka. Jadi masih 9 lagi. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma insyaallah. Nah, nanti dalam perjalanan ini Pak, ada yang tidak mengalami hisab. Ada juga yang tidak mengalami mizan. Ada. Yang pertama yang tidak mengalami hisab. Terbatas ini, cuma 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam kitab At-Tadhkirah ini, Imam Al-Qurtubi menghimpun beberapa hadis yang terkait. Beliau berkesimpulan ada kemungkinan kuotanya ditambah. Nah, jadi makanya kita masih boleh Pak minta kepada Allah bebas hisab, masih boleh, tidak ada masalah. Karena ada kemungkinan kuotanya ditambah. Mau kuota haji aja bisa dipindahkan, apalagi kuota ini. Kira-kira gitu ya. Udah nggak usah kemana-mana, ada Pak KPK soalnya. Jadi singkat cerita, nanti masih ada kemungkinan ditambah kuotanya. Cuman memang di antara kriteria itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, orang yang tidak melakukan tatoyur, dan tidak minta diramal atau meramal dan seterusnya, itu ada beberapa kriteria itu. Nah, terlepas dari itu kita masih ada harapan lah. Kalau misalnya kita pernah melanggar itu, tobat, minta ampun pada Allah. Tobatnya. Kalau perihal minta ruqyah itu ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan minta diruqyah yang dimaksud adalah minta diruqyah, minta dicampe-campe maksudnya. Karena Nabi sahabat minta diruqyah oleh beliau, Nabi tidak menolak. Berarti bukan itu yang dimaksud gitu. Tapi ruqyah kan artinya campe-campe. Mungkin yang bangsanya amatek aciku opo, yang bahasanya gitu-gitulah, itu jangan itu. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan enggak, termasuk minta diruqyah syar'i tidak boleh juga kalau kata beliau. Kalau ingin dapat fasilitas ini maksudnya ya, bukan tidak boleh minta diruqyah, tapi kalau ingin dapat fasilitas ini jangan minta diruqyah. Kenapa? Orang yang minta diruqyah itu biasanya tawakalnya kurang kata beliau. Orang kalau minta diruqyah biasanya tawakalnya kurang, mujahadahnya kurang. Makanya dia nggak mau meruqyah diri sendiri. Idealnya kan meruqyah diri sendiri itu. Itu kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Macam-macam lah orang ya.
Nah, berarti masih ada harapan, Pak. Kita bebas hisab insya Allah, semoga ya, amin Allahumma amin. Nah, minimal hisab yang ringan. Itu yang para sahabat berdoa ketika dengar firman Allah di surah Al-Ghasyiyah itu, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu sahabat gemuruh berdoa, Rabbi hasibni hisaba yasira. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Hisab nanti ada 3 macam, ada bebas hisab, ada hisab yang mudah, ada yang didesak dalam hisabnya. Kalau didesak dalam hisab, alamat celaka. Man husiba uqiba, alamat celaka itu. Itu yang apa? Hisab. Nanti ada yang bebas timbangan, bebas mizan. Siapa ini? Diantaranya adalah orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Karenanya nggak ditimbang. Al-Kahfi ayat 105. Itu fahabitat a'malu falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Gara-gara dia kufur pada ayat-ayat Allah, hancur lebur semua kebaikannya, dan nanti Allah tidak akan tegakkan timbangan untuknya. Kenapa nggak ditimbang? Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik buruk, Pak. Kalau nggak ada kebaikannya, yang mau timbang apanya? Jadi yang bersangkutan buatan saya timbang, Pak, nggak pakai timbang, langsung mawon, langsung neraka maksudnya. Iya, nggak ada yang timbang, nggak ada, Pak. Itu. Nah, sebagaimana nanti ada orang-orang soleh tertentu yang hanya ada kebaikannya saja, tidak ada keburukannya, seperti para nabi, para rasul, itu nggak ditimbang, Pak. Maka saya belum pernah saya belum pernah baca riwayat Nabi ditimbang itu. Kalau sebagian para Nabi ada yang dihisap itu, ada riwayatnya lah, walaupun nanti ada perdebatan di antara para ulama, dan para Nabi pasti selamat, para Nabi itu. Nah, karena nanti di dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, Allah tetap nanya, Nuh, apakah kamu telah menyampaikan semuanya kepada mereka? Ada pertanyaan gitu nanti dari Allah itu. Nanti saksinya Nabi Muhammad SAW, ujungnya mereka bebas sih para Nabi itu. Nah, tapi kalau mizan, sependek yang saya baca, para nabi tidak dilakukan. Kenapa? Apa yang mau timbang dari para nabi, wong keburukannya tidak ada. Nah, makanya langsung masuk surga yang model begini, Pak. Nah, jadi ada nanti orang-orang itu yang bebas hisab, semoga kita di dalamnya, amin insyaallah. Ini pasti selamat yang ini, Pak. Tapi ada juga yang bebas mizan. Nah, ini belum tentu selamat, Pak, yang bebas mizan. Tergantung. Ini bebas mizan dalam konteks apa ini? Dalam konteks tidak punya kebaikan sama sekali, berarti masuk neraka langsung, naudzubillah. Nah, ada yang tidak punya keburukan sama sekali, langsung masuk surga. Ini para nabi dan rasul, dan mungkin ada orang-orang tertentu yang Allah tentukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kan bisa saja orang baru syahadat, mu'allaf, mati. Wah, kan dia tidak punya keburukan sama sekali. Hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121. Semua keburukannya habis itu. Habis syahadat mati. Wes langsung masuk surga itu, masyaallah. Saya kira itu, Bang. Wallahu a'lam bisawab. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.